Banyak, banyak sekali. Itu dari mana-mana pasti akan ada bilang, ngapain sih kamu? Gitu. Apalagi kamu kepala sekolah gitu ya. Terus orang nomor 1 di sekolah, ngapain sih harus pilah-pilah sampah? Ngapain sih kamu harus terjun langsung kerjain menyiangi tanaman, kemudian juga memberikan pupuk tanaman gitu ya. Nah, bagi saya bukan jabatan. Ya, ini adalah bentuk bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk pembelajaran. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak bukan hanya dari buku, tapi dari praktek nyata. Di balik kesibukannya sebagai kepala sekolah, Mariani menyimpan kepedulian yang mendalam terhadap bumi. Bukan sekedar teori, tapi ia wujudkan dalam langkah nyata di sekolah, di rumah, dan di tengah masyarakat. Nama saya Mariani, saya sebagai kepala sekolah SMP Mutiara Bangsa II secara kedinasan, tetapi secara di lapangan saya adalah mendapat mandat dari yayasan untuk mengelola sekolah Mutiara Bangsa II. Usia saya saat ini 55 tahun. Jadi teman-teman semua sekarang sudah mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur. Pada dasarnya saya karena dididik dari orang tua saya untuk apa-apa itu harus bisa hemat ya. Maka saya terbiasa juga untuk melakukan segala sesuatu sedapat mungkin adalah hemat gitu. Kemudian saya juga memilah-milah apa yang masih barang yang bisa dipakai kembali, tidak begitu saja membeli barang begitu. Nah, akhirnya saya berjodoh dengan Seci. Nah, tambahlah apa yang selama ini saya lakukan dengan apa yang diajarkan oleh Seci itu ternyata sejalan. Nah, karena sejalan saya kembangkan dan saya coba terapkan di sekolah ini. Halo, good morning. Ya, kalian lagi riset bukan? Di sekolah ini saya mulai menerapkan antara lain adalah anak-anak itu, anak dan guru semua harus menggunakan alat makan sendiri. Mereka harus bawa tempat makan sendiri, botol minum sendiri atau gelas sendiri ya, sehingga tidak menumpuk sampah. Kalaupun memang harus ada sampah-sampah yang kita bawa, misalkan kita beli makanan di luar, itu menggunakan misalkan styrofoam ataupun bungkus plastik, ya botol-botol plastik, itu kita pilah-pilah. Daunnya pun akan lebar. Terus dirinya boleh dirubah. Boleh, ini nanti bisa jadi kompos. Selain juga tanaman-tanaman yang harus terus dikembangkan. Kemudian juga inovasi-inovasi yang harus kita kerjakan. Antara lain seperti pemanfaatan air AC untuk menyiram tanaman. Kemudian juga kita mengolah tanaman yang kita punya seperti tanaman lidah buaya menjadi minuman. Kemudian bunga telang untuk minuman herbal. Di luar peran formalnya sebagai kepala sekolah, Mariani tetap konsisten menjaga bumi. Sebab bagi dirinya, mencintai lingkungan adalah komitmen pribadi yang tak mengenal batas waktu maupun tempat. Ketika saya makan buah, kemudian ada mungkin memasak sayur-sayur, itu kenapa tidak kita menjadikan itu sebagai pupuk organik gitu. Tidak harus beli pupuk di luar sana, apalagi pupuk yang mengandung bahan kimia. Karena ketika itu bisa secara organik, kenapa tidak kita lakukan? Misalkan kita mau masak kangkung. Gitu. Nah, batang-batangnya itu kan kita sudah ambil yang untuk kita masak. Nah, sisanya bisa kita cacah-cacah menjadi lebih kecil dan itu kita tanam sebarkan di tanaman menjadi pupuk organik.
saya mendapatkan oksigen selama ini dari tanaman. Apa yang bisa saya berikan juga kepada mereka tanaman tersebut, ya. Jadi simbiosis mutualisme lah. Saya menerapkan adalah kertas itu harus digunakan dua sisi. Ya, biasanya kan orang beranggapan kalau kita memberikan proposal ataupun apapun juga itu kepada atasan harus kertas yang bagus, yang bersih. Ini tidak berlaku untuk saya. Kalau kertas itu kita buang-buang dengan gampangnya, semakin banyak pohon yang akan ditebang. Maka nanti lahan akan menjadi gundul. Ketika lahan menjadi gundul, maka akan timbul erosi. Erosi akan menyebabkan banjir. Dan yang rugi adalah kita sendiri. Saya sebenarnya ini juga terinspirasi ketika saya itu ke depo, gitu ya. Jadi kadang kita kan kalau beli sesuatu ada staplesnya. Kadang kita bayangkan aja kalau kita buka makanan itu dari staplesnya nggak terbuka dengan baik, itu bisa ketelan loh. Itu bahaya, gitu. Terus juga bisa menusuk tangan gitu ya. Nah akhirnya dari situ saya coba ya kenapa enggak ya, saya harus lebih aware dengan kesehatan saya sendiri. Kemudian juga melatih kesabaran, itu yang terpenting. Kalau untuk barang-barang daur ulang yang saya kumpulkan selain dari yang ada di rumah saya, di lingkungan kerja saya, itu juga biasanya orang tua dan teman-teman yang tahu saya bahwa saya adalah relawan Buddha Seci dan saya lebih concern ke pelestarian lingkungan. Biasanya mereka juga kalau mereka punya barang-barang mereka akan kirim ke saya. Terinspirasi sebenarnya dari tayangan TAI TV. Waktu itu ada tayangan mengenai minyak jelantah. Nah dari situ saya berpikir kenapa enggak saya mengumpulkan minyak jelantah di sekolah. Di sekolah itu kan bisa dari saya sendiri, kemudian dari orang tua murid, dari kantin, ya, dari guru-guru, sehingga itu bisa terkumpul banyak dan itu bisa selama ini saya memang tidak mengelola untuk dijadikan barang kecuali untuk percobaan anak-anak seperti tadi. Nah, selebihnya itu saya jual uangnya bisa untuk beramal. Saya salurkan melalui dana amal suci. Kalau bisa mendaur ulangkan sampah yang seperti limbah dapur, nggak mencemari lingkungan, menurut aku bagus sih. Miss Mariani itu sosok yang sangat disiplin, tegas ya, tapi baik hati. Dia sosok yang sangat peduli dengan lingkungan gitu. Jadi kalau beliau melihat ada sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman dan sebagainya, pasti beliau dengan gercep tanpa menyuruh pun dia akan melakukan sendiri gitu. Apalagi dengan minyak jelantah seperti ini gitu ya. Salah satunya beliau menjadi inspiratif kami, kemudian membuat kami sadar gitu, oh iya ya ternyata sampah seperti minyak jelantah yang memang tidak bermanfaat, hanya sedikit waktu saja kesabaran untuk mengumpulkan ketelatenan bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tak hanya memimpin sekolah, Mariani juga menjalankan peran sebagai relawan Seci. Bergabung menjadi relawan tahun 2016, Mariani tidak hanya belajar bagaimana menjaga bumi, tetapi juga bagaimana menyentuh kehidupan dengan hati. Kita diberikan banyak kenikmatan, keberkahan dari Tuhan, maka itu bukan hanya harus kita nikmati sendiri, kita juga harus bisa membagikan itu semua kepada sesama di sekitar kita. Pada dasarnya saya dan sesiung saya itu kita sama-sama di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan di kegiatan pelestarian lingkungan, kemudian juga yang berhubungan dengan pendidikan, itu kami suka gitu. Makanya kami berdua berkecimpung di dalam hal yang sama.
dulu saya adalah orang yang sangat tidak sabaran. Ya, saya selalu emosi dan selalu seperti anak muda pada umumnya yang selalu meledak-ledak gitu. Ya, terutama karena background saya adalah dari keluarga yang tidak terlampau berada. Saya harus berjuang dari SMP itu saya hidup sendiri, maka kehidupan saya sangat keras. Nah, tapi setelah saya ikut SECI, saya belajar adalah harus bisa menata hati saya. Harus bisa menempatkan diri dengan segala posisi yang ada. Di SECI inilah saya belajar untuk bagaimana saya bisa merendahkan hati saya untuk bisa membungkuk. Tidak hanya melihat ke atas, tapi bisa melihat ke bawah dan siap untuk melayani apapun juga itu.